Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rilis berita resmi statistik untuk kali ini akan membahas yang pertama, indeks harga konsumen atau inflasi. Yang kedua, untuk nilai tukar petani. Yang ketiga, untuk ekspor dan impor. Yang keempat, untuk tingkat penghunian kamar hotel. Yang kelima, pola distribusi perdagangan komoditas strategis. Dan yang keenam, untuk indeks pembangunan manusia. Sebelum kita melaksanakan rilis, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada masyarakat yang merayakan Hari Natal tahun 2020, serta bagi kita semua yang merayakan Tahun Baru 2021. Saudara-saudara sekalian, saya mulai dengan rilis berita statistik untuk perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual posisi Desember 2020. Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,07% dengan IHK 105,52%. Sedangkan untuk Kota Tual mengalami deflasi sebesar 0,16% dengan IHK 106,66. Untuk inflasi tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,09% dan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 2,06%. Selanjutnya untuk perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon selama tahun 2018 tahun 2020. Untuk series inflasi month-to-month, kita lihat bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi deflasi sebanyak 6 kali. Hal ini terjadi juga di tahun 2019 sebanyak 6 kali dan terjadi di 2018 sebanyak 4 bulan dari 12 bulan yang ada. Sedangkan untuk series inflasi year on year, kita amati bahwa sepanjang tahun 2020 terlihat perkembangan inflasi semakin melambat dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2018 atau 2019. Selanjutnya perkembangan tingkat inflasi Kota Tual kondisi 2018-2020. Sepanjang tahun 2020, Kota Tual mengalami deflasi sebanyak 6 kali, sedangkan di 2019 mengalami deflasi sebanyak 4 kali, dan di 2018 mengalami deflasi sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk inflasi series year on year, kondisi Kota Tual untuk series inflasi year on year, maka terlihat bahwa inflasi di Kota Tual sepanjang tahun 2020 terlihat terkesan lebih lambat dibandingkan 2 tahun terakhir. Ini terlihat dari capaian inflasi di bulan Januari 2018 mencapai 9,46%, kemudian Februari 8,69%, kemudian di tahun 2019 juga ada yang mencapai 6,09% di bulan Mei, kemudian 5% di bulan April 5,04%, sedangkan di tahun 2020 hanya mencapai tertinggi di level 3,67%. Sedangkan untuk kondisi di bulan Desember, kita lihat bahwa kondisi bulan Desember 2019 mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,34%, kemudian diikuti oleh inflasi di bulan Desember 2020 2,06% dan kondisi Desember 2018 sebesar 1,62%. IHK dan tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun posisi bulan Desember 2020 untuk Kota Ambon. Tahun dasar 2018 sama dengan 100 menurut kelompok pengeluaran.
Deflasi di bulan Desember tahun 2020 disumbang oleh adanya deflasi untuk kelompok pengeluaran transportasi sebesar 1,20%. Apabila kita melihat untuk tingkat inflasi tahunan, kelompok pengeluaran transportasi juga mengalami deflasi sebesar 8,93%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang lainnya, 9 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi di kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, sedangkan kelompok pengeluaran pendidikan mengalami stagnan. Sedangkan untuk tingkat inflasi tahun kalender, terlihat bahwa kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,60%. Berikutnya untuk andil inflasi atau deflasi Kota Ambon dan komoditas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi Desember 2020. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar 0,0062%, dipicu adanya kenaikan harga cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang merah. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,00337. Saya ulangi, yang memiliki andil sebesar 0,0337%, dipicu adanya kenaikan harga kemeja pendek untuk pria, kemudian baju anak setelan, baju kaos tanpa kerah atau t-shirt. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan BBRT yang memiliki andil sebesar 0,0070%, dipicu adanya kenaikan harga kayu balokan, kemudian harga cat tembok dan besi beton. Berikut untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,0042%, dipicu adanya kenaikan harga kain gorden, harga lemari pakaian, harga pengharum, dan cucian atau pelembut. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil sebesar 0,0029%, dipicu adanya kenaikan harga dari obat gosok, kemudian harga vitamin dan harga obat batuk. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar minus 0,1600%, dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara. Berikut untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil sebesar 0,006. Saya ulangi, yang memiliki andil sebesar 0,0044%, yang dipicu adanya kenaikan tarif telepon seluler. Berikut untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar 0,0031%, dipicu adanya kenaikan harga buku pelajaran SLTA dan kenaikan harga dari sepeda anak. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran pendidikan mengalami stagnan, harganya cenderung stabil. Berikut untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil sebesar 0,0015%. Ini dipicu adanya kenaikan harga untuk komoditas capcay. Berikut untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,0150%, yang dipicu adanya kenaikan tarif gunting rambut pria, kemudian adanya kenaikan harga sampo, serta pasta gigi.
10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi Kota Ambon selama Desember 2020. Ada 10 komoditas penghambat deflasi, diantaranya adalah cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, buncis, bawang putih, kemeja pendek katun pria, kemudian tarif gunting rambut pria, kangkung, wortel, dan cakalang yang diawetkan. Sedangkan ada 10 komoditas penyumbang deflasi, yaitu ikan layang atau ikan mumar, kemudian angkutan udara, ikan cakalang, pepaya, apel, sawi hijau, emas perhiasan, daging ayam ras, bayam, serta blus wanita. Selanjutnya untuk tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahun ke tahun, kondisi bulan Desember tahun 2020 untuk Kota Tual dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 menurut kelompok pengeluaran. Deflasi di bulan Desember tahun 2020 dipicu adanya deflasi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,95%, kemudian deflasi di kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,75%, serta deflasi di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20%. Sedangkan untuk 6 kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi dan 3 kelompok pengeluaran lainnya mengalami stagnan. Apabila kita melihat tingkat inflasi tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun, maka terlihat kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi yang tertinggi, yaitu 5,43%. Andil inflasi atau deflasi Kota Tual dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi di bulan Desember 2020. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar minus 0,3662% dipicu adanya penurunan harga dari komunitas ikan layang, ikan tongkol, dan harga beras. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,0576% dipicu adanya kenaikan harga dari komunitas kaos kutang atau singlet pria, kemudian gaun atau gaun anak, dan kemeja pendek anak. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan BBRT yang memiliki andil sebesar 0,0692%, dipicu adanya kenaikan harga dari komoditas bahan bakar rumah tangga, kemudian harga cat tembok. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,0367%, dipicu adanya kenaikan harga dari komoditas lemari pakaian, kemudian lampu TL atau neon atau PL atau XL, kemudian adanya kenaikan harga komoditas pemutih. Berikut untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil sebesar minus 0,0102%, dipicu adanya penurunan harga dari komoditas obat dengan resep. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar 0,0600% yang dipicu adanya kenaikan tarif dari angkutan udara. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami stagnan. Kemudian untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar 0,0117 dipicu oleh adanya kenaikan harga dari komunitas buku tulis bergaris. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil 0,00%
ini cenderung stabil. Begitu juga untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran terlihat mengalami harga yang stabil, di mana memiliki andil sekitar 0,000%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil minus 0,0120%, dipicu adanya penurunan harga dari komoditas tas tangan wanita, sabun mandi, dan bedak. Berikutnya 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi kuartal aktual selama bulan Desember tahun 2020. Ada 10 komoditas penghambat deflasi, yaitu diantaranya adalah bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, bunga pepaya, ikan kembung atau ikan lema, bawang merah, sawi hijau, cabai rawit, ikan teri, lemari pakaian, serta talas atau keladi. Sedangkan untuk 10 penyumbang deflasi antara lain ikan layang atau ikan mumar, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, beras, jeruk nipis atau limau, pepaya, gula pasir, ketimun, semangka, susu bubuk untuk balita, serta ketela rambat. Selanjutnya saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku kondisi bulan Desember 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Perkembangan nilai tukar petani atau NTP kondisi bulan Desember tahun 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara nasional ada 26 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 8 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 2,37% dan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Aceh sebesar minus 1,12%. Secara nasional, NTP meningkat 0,37% dari 102,86% di November 2020 menjadi 103,25% di Desember tahun 2020. Sedangkan untuk Provinsi Maluku terjadi kenaikan NTP sebesar 0,66% dari 97,04% menjadi 97,68%. Selanjutnya untuk perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku kondisi November dan Desember 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Ada 3 subsektor yang mengalami peningkatan, yaitu kelompok subsektor hortikultura meningkat 2,20%, kemudian kelompok subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 1,40%, kemudian kelompok peternakan meningkat 1,33%. Sedangkan untuk kelompok tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 1,08% dari 99,17% di kondisi November 2020 menjadi 98,11% di Desember 2020. Yang berikutnya untuk kelompok subsektor perikanan mengalami penurunan sebesar 0,96% dari 99,64% menjadi 98,68%. Apabila kita melihat NTP gabungan, maka terlihat NTP gabungan Provinsi Maluku mengalami peningkatan sebesar 0,66% dari 97,04 menjadi 97,68%. Apabila kita rinci lagi, NTP gabungan tanpa perikanan ini juga meningkat sebesar 0,85%
dari 96,75 menjadi 97,57%. Berikutnya perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Maluku kondisi November hingga Desember 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Untuk setiap subsektor maka terlihat ada 3 subsektor yang mengalami peningkatan, yaitu subsektor hortikultura sebanyak 2,24%, kemudian tanaman perkebunan rakyat sebanyak 1,74%, dan peternakan mengalami peningkatan sebesar 1,46%. Sedangkan untuk subsektor tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 1,02%, dan untuk komunitas subsektor perikanan turun sebesar 1,01%. Sedangkan untuk NTP gabungan terjadi kenaikan sebesar 0,83% dari kondisi 100,96% menjadi 101,80%. Sedangkan untuk NTUP atau gabungan tanpa ikan terjadi peningkatan 1,04% dari 100,70% menjadi 101,75%. Selanjutnya nilai tukar petani Provinsi Maluku kondisi Januari hingga Desember 2019 dan 2020 menurut subsektor dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Nilai tukar petani Maluku mengalami penurunan sebesar 1,35% dari 98,42 menjadi 97,09%. Apabila kita melihat kondisi seperti ini terjadi karena adanya penurunan yang begitu dalam untuk komoditas ikan budidaya, kemudian ikan tangkap, kemudian perikanan, peternakan, dan tanaman perkebunan, serta tanaman pangan. Sedangkan untuk kelompok subsektor hortikultura mengalami peningkatan. Apabila kita melihat subsektornya, maka kelompok subsektor hortikultura merupakan subsektor satu-satunya yang mengalami peningkatan, dan itu juga memiliki angka NTP tertinggi, yaitu sebesar 103,31%. Berikutnya untuk perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran kondisi November hingga Desember 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks konsumsi rumah tangga Maluku mengalami peningkatan sebesar 0,23% dari 107,01% menjadi 107,25%. Apabila kita melihat secara kelompok pengeluaran, maka terlihat ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan yang tertinggi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau meningkat 0,27%, kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,25%, dan kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,26%. Berikutnya, andil 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat peningkatan IKRT Provinsi Maluku kondisi Desember tahun 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks konsumsi rumah tangga Provinsi Maluku mengalami peningkatan 0,23%. Hal ini dipicu adanya beberapa komoditas penyumbang utama, yaitu komoditas ikan sakalang, kacang panjang, ikan ekor kuning, kemudian bawang putih, mie instan, bawang merah, ikan layang, terung, buncis, dan cabai rawit. Sedangkan 10 komoditas penghambat utama dari
naiknya IKRT Maluku antara lain ikan tongkol, ikan baronang, ikan kakap, beras, ikan kembung, kangkung, cabai merah, bayam, teh, dan tomat buah. Selanjutnya untuk perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPP-BM Provinsi Maluku kondisi bulan November dan Desember 2020 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks BPP-BM Provinsi Maluku mengalami peningkatan sebesar 0,05% dari 102,34% menjadi 102,39%. Kelompok pengeluaran produksi untuk bibit merupakan kelompok yang mengalami perubahan tertinggi, yaitu 0,16%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 0,10%, kemudian sewa pajak dan pengeluaran lainnya 0,03%, kemudian kelompok barang modal 0,03%, kelompok pengeluaran pupuk dan obat-obatan 0,02%, serta upah buruh yang mengalami stagnan. Selanjutnya rilis berita resmi statistik untuk indikator ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi November 2020. Perkembangan ekspor Provinsi Maluku secara mantuman, nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku naik 364,33% dari 0,98 juta US dollar menjadi 4,56 juta US dollar. Sedangkan untuk nilai ekspor komunitas asal Maluku melalui pelabuhan di luar Maluku turun sebesar 83,92% dari 3,92 juta US dollar menjadi 0,63 juta US dollar. Ekspor dari Pelabuhan Maluku dan ekspor komunitas asal Maluku melalui pelabuhan luar Maluku seluruhnya merupakan komunitas non-migas. Oke. Perkembangan ekspor Provinsi Maluku secara kumulatif to kumulatif. Ekspor dari Pelabuhan Maluku secara kumulatif to kumulatif meningkat sebesar 66,37%. Dari 32,91 juta US dollar menjadi 54,76 juta US dollar dengan rincian untuk non migas meningkat sebesar 264,60% dari 11,47 juta US dollar menjadi 41,81 juta US dollar, dan untuk komoditas migas menurun 39,47% dari 21,39 juta US dollar menjadi 12,95 juta US dollar. Sedangkan ekspor komunitas asal Maluku melalui pelabuhan di luar Maluku secara kumulatif to kumulatif mengalami penurunan sebesar 2,19% dari 15,69 juta US dollar menjadi 15,35 juta US dollar. Selanjutnya perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku. Perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari 2018 hingga November 2020 dalam satuan juta US dollar. Secara mantuman, ekspor dari Pelabuhan Maluku meningkat 364,33% dalam bentuk komoditas ikan dan udang. Perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari 2018 hingga November 2020 dalam satuan juta US dollar. Secara kumulatif to kumulatif,
ekspor dari Pelabuhan Maluku meningkat 66,37% yang disumbang oleh adanya peningkatan ekspor ikan dan udang sebesar 41,81 juta US dollar atau 264,60%, dan komoditas migas yang mengalami penurunan sebesar 39,47% atau senilai 12,95 juta US dollar. Berikutnya pangsa ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi Januari hingga November 2020. Menurut negara tujuan, pangsa ekspor tertinggi terjadi di negara Tiongkok sebesar 56,24% atau senilai dengan 30,80 juta US dollar. Kemudian Korea Selatan sebesar 23,64% atau senilai 12,95 juta US dollar. Berikutnya untuk Amerika Serikat sebesar 7,15% atau senilai dengan 3,92 juta US dollar, dan untuk negara lainnya sebesar 12,97% atau senilai dengan 7,10 juta US dollar. Sedangkan untuk menurut kawasan tujuan, maka kawasan Asia lainnya menyumbang 87,88% atau 48,12 juta US dollar, diantaranya negara Tiongkok. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat sebesar 7,15% atau senilai 3,92 juta US dollar, dan kawasan ASEAN sebesar 4,97% dengan nilai 2,72 juta US dollar. Berikutnya nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat, kondisi Januari sampai dengan November 2020. Ekspor dari Pelabuhan Maluku terbesar melalui Pelabuhan Yosudarso sebesar 68,71%. Kemudian Pelabuhan Bula Seram bagian timur sebesar 23,64% atau senilai 12,95 juta US dollar, dan berikutnya Bandara Patimura Ambon sebesar 7,24% dengan nilai 3,96 juta US dollar, dan yang terakhir Pelabuhan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 0,41% atau senilai dengan 0,22 juta US dollar. Berikut pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku, kondisi Januari hingga November 2020. Yang pertama, Pelabuhan Jawa Timur yang menyumbang 50,27% atau senilai dengan 7,72 juta US dollar. Kemudian pelabuhan di Banten sebesar 34,08% atau senilai dengan 5,23 juta US dollar. Kemudian pelabuhan di DKI Jakarta sebesar 13,37% atau senilai dengan 2,05 juta US dollar. Kemudian pelabuhan di Bali sebesar 1,54% atau senilai dengan 0,24 juta US dollar, dan yang terakhir di pelabuhan Sulawesi Selatan sebesar 0,74% atau senilai dengan 0,11 juta US dollar. Jenis ekspor komoditi asal Maluku antara lain perhiasan atau mutiara sebesar 31,45% atau senilai dengan 4,83 juta US dollar. Kemudian kayu dan produknya sebesar 21,84% atau senilai dengan 3,35 juta US dollar. Berikutnya komoditas ikan dan udang sebesar 10,65% atau senilai dengan 1,63 juta US dollar.
dan komoditas lainnya sebesar 36,06% senilai 5,53 juta US dollar. Berikutnya saya sampaikan perkembangan impor Provinsi Maluku. Nilai impor Provinsi Maluku kondisi November 2020 mencapai 10,22 juta US dollar. Secara mantuman meningkat 515,98% dari 1,66 juta US dollar menjadi 10,22 juta US dollar. Berikutnya untuk kumulatif to kumulatif, nilai impor Provinsi Maluku kondisi bulan Januari hingga November menurun 62,45% dari 188,08 juta US dollar menjadi 70,62 juta US dollar. Apabila kita melihat untuk ekspor, apabila kita melihat untuk situasi, maka terlihat impor non migas tahun 2020 ini tidak ada. Sedangkan untuk impor migas periode Januari hingga November 2020 terjadi penurunan sebanyak 57,85% dari 167,55 juta US dollar menjadi 70,62 juta US dollar. Perkembangan impor Provinsi Maluku kondisi Januari 2018 hingga November 2020 dalam satuan juta US dollar. Impor Provinsi Maluku bulan November sebesar 10,22 juta US dollar, sedangkan secara kumulatif dari Januari hingga November 2020, impor Provinsi Maluku sebesar 70,62 juta US dollar, semuanya dalam bentuk bahan bakar minyak. Pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi Januari hingga November 2020. Singapura merupakan negara terbesar yang memiliki pangsa impor untuk Provinsi Maluku sebesar 66,34% atau senilai dengan 46,85 juta US dollar. Sedangkan yang berikutnya Malaysia memiliki pangsa sebesar 33,66% atau senilai dengan 23,77 juta US dollar. Sedangkan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi Januari sampai dengan November 2020, Pelabuhan Yosudarso Ambon memiliki pangsa sebesar 96,89%. Sedangkan Pelabuhan Tulehu Maluku Tengah memiliki pangsa sebesar 3,11%. Pelabuhan bongkar impor Provinsi Maluku kondisi Januari sampai dengan November 2020, Pelabuhan Yosudarso Ambon memiliki pangsa 96,89% dengan nilai 68,42 juta US dollar. Yang berikutnya Pelabuhan Tulehu Maluku Tengah memiliki pangsa 3,11% dengan nilai 2,20 juta US dollar. Berikutnya neraca nilai perdagangan Maluku kondisi November 2020 dalam juta US dollar. Bulan November 2020, Provinsi Maluku mengalami defisit sebesar 5,66 juta US dollar yang diakibatkan oleh adanya defisit dari komoditas migas sebesar 10,22 juta US dollar dan surplus dari komoditas non migas sebesar 4,56 juta US dollar.
Selanjutnya untuk neraca volume perdagangan Provinsi Maluku, kondisi November 2020 dalam satuan ribuan ton. Neraca volume perdagangan Provinsi Maluku selama November 2020 mengalami defisit sebesar 25,85 ribu ton yang disumbang oleh adanya defisit komoditas migas sebesar 26,65 ribu ton dan adanya surplus komoditas non-migas sebesar 0,79 ribu ton. Berikutnya neraca perdagangan Provinsi Maluku kondisi Januari hingga November 2020 dalam satuan juta US dollar. Neraca perdagangan Maluku Januari hingga November 2020 mengalami defisit sebesar 15,86 juta US dollar yang disumbang oleh adanya defisit di komoditas migas sebesar 57,67 juta US dollar dan adanya surplus komoditas non-migas sebesar 41,81 juta US dollar. Ya. Selanjutnya rilis berita resmi statistik untuk indikator perkembangan tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel. Perkembangan tingkat penghunian kamar hotel kondisi November 2020. TPK Hotel Bintang di Maluku selama November 2020 sebesar 45,18%, turun 1,72 poin. Sedangkan TPK akomodasi lainnya selama November sebesar 12,39%, turun 0,59 poin. Untuk TPK gabungan selama November sebesar 24,70% atau turun 0,44 poin. Selanjutnya untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas kondisi November tahun 2020. Untuk bintang 1 TPK sebesar 13,29%, secara month-to-month naik 4,07 poin, sedangkan untuk year on year turun sebesar 5,85 poin. Untuk bintang 2, TPK sebesar 25,12%, secara month-to-month turun 12,29 poin, sedangkan untuk year on year turun 21,11 poin. Berikutnya untuk hotel bintang 3 dengan TPK sebesar 40,12%, secara month-to-month meningkat 8,32 poin, sedangkan year on year menurun 6,93 poin. Selanjutnya untuk hotel bintang 4 dengan TPK sebesar 86,46%, secara month-to-month meningkat 6,52 poin, sedangkan untuk year on year meningkat 33,75 poin. Berikutnya perkembangan jumlah tamu asing selama bulan November 2020. Selama bulan November 2020 tidak ada tamu asing pada hotel berbintang di Provinsi Maluku. Sedangkan tamu asing pada akomodasi lainnya di bulan November di Provinsi Maluku sebanyak 7 orang. Selanjutnya untuk perkembangan jumlah tamu domestik. Tamu domestik di Hotel Bintang selama November 2020 secara month-to-month naik 7,63% dari 5.965 orang menjadi 6.420 orang.
Sedangkan tamu domestik di akomodasi lainnya selama bulan November secara mantuman turun 0,45% dari 7.732 orang menjadi 7.697 orang. Persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang kondisi November 2020. Bintang 4 sebesar 45,92%, kemudian hotel bintang 3 28,82%, berikutnya hotel bintang 2 19,07%, dan hotel bintang 1 6,20%. Berikutnya perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang. Selama bulan November, tidak ada tamu asing menginap di hotel bintang di Provinsi Maluku. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada November 2020 secara mantuman turun 0,07 poin dari 3,13 menjadi 3,06 hari. Berikutnya perkembangan rata-rata lama menginap tamu gabungan, hotel bintang dan akomodasi lainnya. Rata-rata lama menginap tamu asing menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya pada November secara mantuman naik 6,20 poin. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya selama bulan November 2020 secara mantuman naik 0,02 poin. Selanjutnya rilis berita resmi statistik untuk indikator pola perdagangan komoditas strategis tahun 2019 Provinsi Maluku. Pola distribusi barang menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga ke konsumen yang melibatkan pelaku kegiatan perdagangan atau pedagang perantara. Tujuan dari survei pola distribusi perdagangan adalah: 1. Mendapatkan pola distribusi perdagangan. 2. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan. Yang ketiga, memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP dari produsen sampai dengan konsumen akhir. Kriteria penentuan komoditas strategis antara lain: 1. Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Yang kedua, komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional. Yang ketiga, komoditas yang mempunyai distribusi cukup besar dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Pola utama distribusi adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari produsen hingga ke konsumen akhir, yang diasumsikan sebagai pola distribusi komoditas yang mewakili wilayah-wilayah tersebut. Seperti contoh pola utama distribusi, produsen, berikutnya pedagang perantara, berikutnya konsumen akhir. Namun demikian, beberapa wilayah tidak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumsi suatu komoditas, sehingga harus mengimpor dari wilayah lain. Dengan demikian, pola utama distribusinya adalah luar provinsi, berikutnya pedagang perantara, berikutnya konsumen akhir. Cakupan komoditas. Cakupan komoditas dalam survei ini antara lain beras, komoditas cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Sedangkan cakupan wilayahnya secara nasional terdiri dari 34 provinsi dan 343 kabupaten kota. Di 5.292 target sampel, dalam hal ini pelaku usaha sebagai produsen dan pelaku usaha sebagai pedagang.
Realisasi pemasukan dokumen untuk komunitas beras, target sampel sebesar 1.416, sedangkan respon rate-nya sebesar 98%. Sedangkan untuk komunitas cabai merah dengan target sampel 1.349 perusahaan dengan respon rate sebesar 98%. Berikutnya untuk komunitas bawang merah dengan target sampel sebesar 1.315 pelaku usaha dengan respon rate 96%. Dan untuk komunitas daging ayam ras dengan target sampel sebesar 1.212 pelaku usaha dengan respon rate 93%. Berikut metode penghitungan margin perdagangan dan pengangkutan secara total dengan formula seperti tertera dalam rumus berikut ini. Sebagai contoh, dari tingkat produsen menjual satu komunitas 100.000 kepada grosir, kemudian pihak grosir menjual 115.000 pada pedagang eceran, dan pedagang eceran menjual 138.000 ke konsumen akhir. Jadi harga yang diterima konsumen akhir, harga jual pedagang eceran adalah Rp138.000, sehingga MPP total dari produsen sampai konsumen akhir sebesar Rp38.000 atau 38%. Sebentar. Baik. Untuk komoditas beras, pola utama distribusi perdagangan beras tahun 2019 di Provinsi Maluku. Beras didatangkan dari luar provinsi melalui pedagang grosir, pedagang eceran, dan konsumen akhir. MPP yang terbentuk secara total adalah 32,71%. Pola utama distribusi perdagangan beras yang terbentuk di Maluku dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah 3 rantai. Pendistribusian melibatkan 2 pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Kenaikan harga beras dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 32,71%. Ini secara rata-rata untuk setiap kabupaten kota di Provinsi Maluku. Margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP komunitas beras tahun 2019. MPP nasional komunitas beras adalah sebesar 22,34%. MPP Maluku, komunitas beras berada di urutan ketiga tertinggi di Indonesia sebesar 32,71%, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan MPP komunitas beras terendah, yakni 4,01%. Untuk komunitas cabai merah, pola utama distribusi perdagangan cabai merah 2019. Dari tingkat petani masuk ke pedagang eceran dan langsung dijual ke konsumen akhir dengan MPP total sebesar 29,90%. Pola utama distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Maluku dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah 2 rantai. Pendistribusian melibatkan 1 pedagang perantara yakni pedagang eceran. Kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 29,90%. Margin perdagangan dan pengangkutan cabai merah tahun 2019. MPP secara nasional untuk komunitas cabai merah sebesar 61,31%. Provinsi Maluku menduduki urutan keempat terendah, yaitu 29,90%. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan MPP tertinggi yakni 98,69%, dan Provinsi Bali merupakan provinsi dengan MPP terendah yakni 16,53%.
Berikutnya untuk komunitas bawang merah. Pola utama distribusi perdagangan bawang merah tahun 2019. Bawang merah didatangkan dari luar provinsi, masuk melalui pedagang grosir, selanjutnya ke pedagang eceran dan dinikmati oleh konsumen akhir dengan MPP total sebesar 62,72%. Pola utama distribusi perdagangan bawang merah yang terbentuk di Maluku dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah 3 rantai. Pendistribusian melibatkan 2 pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Kenaikan harga bawang merah dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 62,72%. Margin perdagangan dan pengangkutan bawang merah tahun 2019. MPP secara nasional komunitas bawang merah sebesar 38,01%. MPP Provinsi Maluku menduduki urutan ke-11 tertinggi di Indonesia sebesar 62,72%, sedangkan Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan MPP tertinggi yakni 134,78%. Berikutnya Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan MPP terendah yakni 16,34%. Berikutnya untuk komunitas daging ayam ras. Pola utama distribusi perdagangan daging ayam ras tahun 2019. Daging ayam ras diperoleh dari produsen, masuk ke tingkat distributor, kemudian pedagang eceran, serta dinikmati oleh konsumen akhir dengan MPP total sebesar 60,03%. Pola utama distribusi perdagangan daging ayam ras yang terbentuk di Maluku dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah 3 rantai. Pendistribusian melibatkan 2 pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Kenaikan harga daging ayam ras dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 60,03%. Berikutnya margin perdagangan dan pengangkutan daging ayam ras tahun 2019. MPP secara nasional untuk komunitas daging ayam ras adalah sebesar 25,53%. Provinsi Maluku menempati urutan keempat tertinggi di Indonesia dengan MPP sebesar 60,03%. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan MPP tertinggi yakni 82,96%, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan MPP terendah yakni 17,60%. Berikutnya, rilis berita resmi statistik untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku tahun 2020. Metode penghitungan IPM, dimensi IPM yang digunakan, yang pertama adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat melalui indikator umur harapan hidup saat lahir atau UHH. Yang kedua, dimensi pengetahuan dengan indikator harapan lama sekolah 7 tahun lebih dan rata-rata lama sekolah atau RLS 25 tahun ke atas. Yang ketiga, dimensi standar hidup layak dengan indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Formula penghitungan melalui agregasi indeks menggunakan rata-rata ukur atau geometrik. Manfaat dari indeks pembangunan manusia antara lain sebagai ukuran keberhasilan. IPM merupakan indikator pengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk. Berikutnya, IPM sebagai target pembangunan. IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro pemerintah dan DPR. Berikutnya manfaat IPM sebagai dana alokasi umum. IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan dana alokasi umum atau DAU. Berikutnya manfaat IPM sebagai dana insentif daerah. Komponen IPM, HLS, RLS dan pengeluaran
merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan dana insentif daerah atau DID. Berikutnya bagaimana kita memaknai angka IPM. IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. Dalam hal aspek kemajuan, pembangunan manusia dapat dilihat dari yang pertama kecepatan IPM. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam satu periode. Berikutnya adalah status IPM. Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode, di mana sangat tinggi adalah wilayah yang IPM-nya lebih dari 80. Sedangkan untuk wilayah dengan status IPM tinggi, yaitu daerah yang memiliki IPM antara 70 hingga 80. Sedangkan untuk status IPM sedang adalah wilayah yang memiliki IPM dari 60 hingga 70 dan status IPM rendah adalah wilayah yang memiliki IPM kurang dari 60. Ya. Perkembangan IPM Maluku, nilai indeks pembangunan manusia Provinsi Maluku 2010 hingga 2020. Sejak tahun 2010, IPM Provinsi Maluku berstatus sedang. Selama 2010 hingga 2020, IPM Maluku mencatat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,78%. Untuk 2020 hanya tumbuh 0,06%. Ini disinyalir sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Apabila kita lihat dari perkembangan IPM 2010 hingga 2020, maka pertumbuhan atau perubahan tahun 2020 dibandingkan 2019 sebesar 0,04 poin merupakan perubahan yang terendah selama kurun 10 tahun terakhir, di mana perubahan tertinggi terjadi di tahun 2018 dan 2012 sebesar 0,68 poin. Berikutnya untuk indeks pembangunan manusia Provinsi Maluku tahun 2020. Untuk indikator umur harapan hidup saat lahir sebesar 65,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah 9,93 tahun dan harapan lama sekolah 13,96 tahun, sedangkan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp8.732.000. Perkembangan komponen indeks pembangunan manusia Provinsi Maluku. Umur harapan hidup saat lahir atau UHH dalam satuan tahun. Tahun 2020 UHH meningkat 0,16 tahun atau tumbuh 0,24%. Sedangkan untuk indikator harapan lama sekolah atau HLS dalam satuan tahun 2020 meningkat 0,02 tahun atau tumbuh 0,14%. Sedangkan rata-rata lama sekolah atau RLS dengan satuan tahun 2020 meningkat 0,12 tahun atau tumbuh 1,22%. Berikutnya untuk indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dalam satuan ribu rupiah. Tahun 2020 turun sebesar Rp155.000 atau turun 1,74%. Meningkatnya IPM disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat atau UHH dan pengetahuan HLS dan RLS. Sedangkan dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan mengalami penurunan. Perkembangan umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir atau UHH dalam satuan tahun 2020 meningkat 0,16 tahun atau tumbuh 0,24% dibandingkan tahun 2019. Beberapa indikator kesehatan Maluku selama tahun 2018 dan 2020. Yang pertama, indikator rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar
Dari 2018 ke 2019 adanya penurunan 3,39%. Untuk indikator rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, 2018 ke 2019 turun 3,39%, dan dari 2019 ke 2020 turun 1,21%. Sedangkan untuk indikator wanita pernah kawin dengan umur kawin pertama kurang dari 16 tahun, tahun 2018 6,64%, meningkat menjadi 7,36% di 2019 dan menurun kembali menjadi 6,40% di tahun 2020. Berikutnya untuk indikator wanita pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan. Data yang tersedia terbatas di tahun 2019 sebesar 60,26% dan di tahun 2020 56,65%, atau ada penurunan kurang lebih 3,61%. Sedangkan berikutnya untuk indikator tingkat kesakitan atau morbiditas, tahun 2018 sebesar 11,00%, meningkat ke 11,52% atau 0,52%, dan kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 9,55% atau menurun 1,97%. Selanjutnya untuk mendukung penjelasan tentang indeks pembangunan manusia, disampaikan juga jumlah kematian karena COVID-19 menurut provinsi dan kelompok umur. Data sampai dengan 10 Desember 2020. Di Maluku total kematian sebanyak 64 jiwa. Jumlah kematian karena COVID-19 di Maluku, penderita dengan usia di atas 60 tahun sebesar 21 orang, sedangkan penderita dengan usia 46 hingga 59 tahun ada 27 orang. Berikutnya untuk penderita 31 sampai 45 tahun sebanyak 11 orang, dan 19 hingga 30 tahun sebesar 4 orang. Kemudian usia 6 sampai 18 tahun 1 orang. Kalau kita melihat untuk tingkat nasional, maka terlihat Maluku merupakan provinsi ke-7 terkecil dibandingkan dengan provinsi yang lain dari 34 provinsi yang ada. Berikutnya untuk perkembangan harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah atau HLS dalam satuan tahun 2020 meningkat 0,02 tahun atau tumbuh 0,14%. Ada beberapa indikator pendidikan Maluku dalam satuan persen kondisi tahun 2018-2020. Untuk indikator pertama, APS 7 sampai 12 tahun. Angka partisipasi sekolah 7 sampai 12 tahun. 2020 menurun 0,01% dibandingkan 2019 dari 99,51% menjadi 99,50%. Berikutnya untuk indikator angka partisipasi sekolah usia 13 hingga 15 tahun. Di tahun 2020 tumbuh 0,28% dari 97,15% menjadi 97,43%. Berikutnya untuk indikator angka partisipasi sekolah usia 16 sampai 18 tahun. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,06% dari 79,30% menjadi 78,24%.
Berikutnya indikator angka partisipasi murni SD. Tahun 2020 mengalami peningkatan 0,64% dari 96,21% menjadi 96,85%. Kemudian angka partisipasi murni SMP tahun 2020 mengalami 0,61%. Selanjutnya untuk angka partisipasi murni SMP tahun 2020 mengalami peningkatan 0,61% dari 74,54% menjadi 75,15%. Selanjutnya untuk angka partisipasi murni SMA tahun 2020 mengalami peningkatan 0,58% dari 64,23% menjadi 64,81%. Berikut penjelasan tentang perkembangan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dalam satuan ribu rupiah tahun 2020 turun sebesar Rp155.000 atau turun 1,74%. Selanjutnya beberapa indikator yang menjadi fenomena tentang penurunan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka atau TPT kondisi Agustus tahun 2020. Tahun 2020 meningkat sebesar 0,88% dari 6,69% menjadi 7,57%. Berikutnya persentase pekerja formal tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,58% dari 38,02% menjadi 33,44%. Yang ketiga, persentase pekerja informal kondisi Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,58% dari 61,98% menjadi 66,56%. Yang keempat, persentase penduduk miskin kondisi Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 0,25% dari 17,69% menjadi 17,44%. Yang kelima, jumlah penduduk miskin kondisi Maret dalam satuan ribu orang yang meningkat sebesar 0,49% dari 317.000,69 menjadi 318.018. Selanjutnya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga secara kumulatif to kumulatif sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 mengalami penurunan 0,16%. Berikutnya inflasi tahun kalender November untuk Ambon terjadi inflasi 0,16%, sedangkan untuk Kota Tual terjadi inflasi 0,22%. Status pembangunan manusia di Kabupaten Kota Provinsi Maluku tahun 2020. IPM tertinggi tercatat di Kota Ambon dengan status sangat tinggi dan IPM terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan status sedang. Status pembangunan manusia menurut Kabupaten Kota di Provinsi Maluku tahun 2020. Untuk status IPM sangat tinggi, yaitu IPM di atas 80, terdiri dari wilayah Kota Ambon, di mana dimulai tahun 2018 mencapai status sangat tinggi. Berikutnya untuk status IPM tinggi, yaitu IPM dari 70 hingga 80. Untuk status ini, Maluku Tengah tercatat sebagai wilayah dengan status IPM tinggi sejak tahun 2017.
Berikutnya untuk status IPM sedang, yaitu IPM dengan besaran 60 hingga 70. Sejak tahun 2019, ada 9 kabupaten yang memenuhi sebagai status IPM sedang, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Kabupaten Maluku Tenggara, berikutnya Kabupaten Buru, yang keempat Kabupaten Kepulauan Aru, berikutnya Kabupaten Seram bagian Barat, yang keenam Kabupaten Seram bagian Timur, kemudian yang ketujuh Kabupaten Maluku Barat Daya, yang kedelapan Kabupaten Buru Selatan, dan yang kesembilan Kota Tual. Berikutnya peringkat IPM Kabupaten Kota di Maluku tahun 2020. IPM tertinggi tercatat di Kota Ambon sebesar 80,84, kemudian Maluku Tengah 71,25, serta Kabupaten Buru 68,95. Sedangkan IPM terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru 63,71, kemudian Kepulauan Tanimbar sebesar 62,86, serta Kabupaten Maluku Barat Daya 61,90. Berikutnya disparitas IPM dalam kabupaten kota di Provinsi Maluku tahun 2020. Disparitas IPM antar kabupaten kota di Provinsi Maluku tercatat masih tinggi, di mana Kota Ambon menempati status sangat tinggi, kemudian Maluku Tengah status IPM tinggi, sedangkan 9 kabupaten kota lainnya tercatat masih status IPM sedang. Berikutnya apabila kita melihat series data dari 2010 hingga 2020, terlihat disparitas semakin mengecil. Ini menandakan bahwa ikhtiar atau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku semakin membaik, walaupun belum sepenuhnya merata di setiap kabupaten kota. Selanjutnya untuk pencapaian indeks pembangunan manusia di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, kondisi 2019-2020. IPM Maluku berada di peringkat 5 setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Tengah. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik dari BPS Provinsi Maluku tanggal 4 Januari 2021. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.